Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjarmasin Pos, kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Dan kali ini kita akan membahas masalah mom dan kid, soal perkembangan anak dan psikologinya. Dan sekarang kita mungkin akan membahas ada beberapa tema-tema yang kita bahas hari ini. Yang utamanya adalah tentang eh, bagaimana sih orang tua mengasuh anak, terutama bagaimana mereka mungkin ada batas-batas yang akan kita bahas hari ini, bagaimana bahaya dari memanjakan anak itu sendiri. Nah, bersama kita kali ini adalah koordinator program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Bangkurat Banjarmasin, dan juga mungkin beliau adalah ketua eh, Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan, dengan Bapak Sukman Nur Akbar. Ya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak Kamari. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebagai awalnya, Pak, mungkin apa sih sebenarnya manja itu sendiri untuk memperlakukan anak gitu? Ya, jadi ini sebenarnya tema yang menarik ya. Ini banyak keluhan ibu-ibu ya, karena dia mom and kid ya. Tentunya ibu-ibu di sini yang memang mengeluh apakah memang bisa gitu anak saya nih manja gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu gitu batasan-batasan Iya, dari manja itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu? manja itu sebenarnya apa? Iya. Jadi kalau memang kita lihat bahwa manja itu adalah ketika anak sudah mampu gitu ya beraktivitas sendiri gitu ya, melakukan kegiatan sendiri Iya. gitu ya, terkait dengan hal apapun ya, bisa misalnya motoriknya, misalnya motorik halus, motorik kasar, atau kemampuan dirinya gitu kan. Nah, kadang-kadang ini ada orang tua yang memang sudah tahu dia sudah bisa sebenarnya melakukan itu, tapi si anak ini karena dia dianggap memanja itu Iya, iya. orang tua ya selalu membantu dia gitu ya. Jadi ada kesan bahwa di sini anak selalu dibantu Dibantu. gitu ya. Sehingga kalau anak dibantu kan anak menjadi manja di sini. Contohnya aja misalnya ketika mau sekolah gitu ya, mau sekolah, kemudian ini kan harus sarapan gitu anak ya. Jadi sebenarnya anak usia kelas 1 pun tuh sudah bisa makan sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kan motorik halusnya sudah bisa untuk makan sendiri. Namun karena ribet, dianggap orang tua ribet gitu ya. Oh, nih anak nih kok lama banget gitu ya untuk menyuap nasinya gitu ya. Iya, iya. Dibantu, iya, ya, supaya cepat ya. Harus disuapi lagi gitu ya anak-anak ya. Jadi hal-hal yang dibantu seperti itu mengakibatkan anak menjadi kebiasaan gitu ya. Karena memang karena selalu dibantu ya itu salah satu mungkin efek ya, efek dari ketika anak selalu dimanja. Padahal sebenarnya dia bisa, namun karena ibu nggak mau repot gitu, nah itulah hal-hal kecil seperti itu ya Iya, iya. bisa mengakibatkan anak menjadi kurang mandiri gitu ya, walaupun sebenarnya dia bisa gitu. Mungkin itulah bisa kita artikan bahwa manja itu bisa seperti itu. Nah, mungkin Pak, manja itu kan mungkin ada apa namanya, dari segi apa gitu? Mungkin dari segi materi, dari kasih sayang dan perhatian. Nah, mungkin tiga-tiga ini mungkin ada salah satu yang dominan atau bagaimana Pak? Mungkin setelah itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang manja, kalau memang itu berlebihan itu pasti tidak baik. Berlebihan Pak, ya. Termasuk kita memberi mereka materi kasih sayang yang berlebihan, Oh, itu pun hal-hal seperti itu ketika diberikan tentu ada efek-efek tertentu gitu ya. Jadi memang kita harus mengetahui dulu gitu ya batasan-batasan anak, artinya tumbuh kembang anak, perkembangan anak. Jadi memang kadang-kadang orang tua juga harus cerdas gitu ya. Ini kita karena memang dunia dalam genggaman ya, artinya ketika kita melihat nih perkembangan anak usia 5 tahun itu bisa apa-apa aja sih. Iya, iya, gitu kan. iya. Jadi kadang-kadang dari situ kita mengetahui oh ini ternyata anaknya bisa ya sesuai dengan perkembangan. Nah, itu bisa kita optimalkan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau memang di perkembangan itu dia bisa, namun orang tua selalu membantu gitu ya. Jadi terkesan anak ya lebih enak dibantu orang tua, dan itu kan kalau memang kebiasaan seperti itu tentu efeknya ke depannya akan bermasalah gitu ya. Banyak sekali efek-efek ketika kita memanjakan orang tua gitu ya. Jadi saya rasa nih orang tua gitu kan karena memang
dimudahkan gitu ya kita untuk mendapatkan informasi. Jadi kita harus tahu juga gitu ya, terutama tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi tumbuh kembang anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Ya, itu ya. seperti apa gitu ya. Kemudian anak yang anak awal, anak tengah, anak akhir itu juga ada fase-fase Masih juga, tersendiri iya, gitu iya. ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat gitu ya, jangan sampai anaknya sudah mampu gitu ya untuk melakukan Sendiri. sesuatu itu masih dibantu. Ya kadang-kadang kalau anak selalu dibantu akibatnya ya tidak mandiri ya. Jadi manja, tidak mandiri itu merupakan hal yang mungkin akan makanya akan berefek gitu Berefek gitu ya, yang ke utamanya depannya gitu ya. gitu. Nah mungkin Pak, tadi kan secara berlebihan gitu, mungkin materi berlebihan juga, perhatian juga berlebihan. Nah mungkin ada batas-batasan tertentu nggak terhadap perlakuan kita orang tua terhadap anak itu sendiri, sehingga tidak bisa disebut tidak memanjakan gitu. Artinya mungkin ada batas-batasan tertentu gitu. Ya, betul. Makanya batasan-batasan itu tadi adalah kita melihat dari tumbuh kembang anak gitu ya, Oh sesuai ya, dengan usianya gitu ya. Apakah memang anak ini wajar diberi gadget misalnya? ya misalnya. Nah, misalnya anak umur 7 tahun gitu ya. Apakah memang sewajarnya gadgetnya itu seperti apa gitu kan? Apakah memang ada batasan-batasan tersendiri? Tentu kita juga harus bisa membatasi gitu ya. Kalau memang materi diberikan walaupun orang tuanya mampu memberikan itu, tapi tentunya kita harus punya batasan tersendiri. Apakah memang anak itu membutuhkan apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau yang di luar yang dibutuhkan lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Kalau memang anak cuma memang fungsinya untuk menelpon Kenapa aja? saja, ya lebih baik kita kasihkan HP yang mungkin untuk Telepon menelpon saja, ya. gitu kan. Atau kalau memang perlu gadget juga, nah itu juga harus ada batasan tadi, Ya gitu dibatasi. ya. Jangan sampai misalnya dia karena terlalu mudah untuk mendapatkan sesuatu, eh, itu juga akan berefek ke sifat yang manja, gitu ya. Memang kita kalau berbicara tentang manja itu bukan suatu yang turunan menurut saya, Oh gitu ya, ya. ya. Tapi hasil belajar anak dari ya lingkungan terdekat, gitu ya. Contohnya misalnya dari orang tua gitu ya. Jadi orang-orang yang di lingkaran keluarga, Ya, bisa juga yang tadi kita bahas pengasuh gitu pengasuh, ya. Bisa jadi itu adalah nenek, nenek gitu ya, kakek juga. nenek, kakek gitu ya. Mereka-mereka yang padahal kita punya aturan nih Iya, tersendiri iya, iya. terhadap anak gitu ya, bahwa anak tidak boleh makan es krim gitu Iya, ya, iya. misalnya hal seperti itu. Tapi kan karena dia merengek ke neneknya dikasihkan gitu. Padahal karena dia sakit kah atau memang belum waktunya kah dia makan es krim. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus harus sepakat Pak, gitu ya. kok artinya kok Yang dijalankan oleh pengasuh tadi, baik ini dijalankan oleh orang tua, iya. baik dijalankan oleh kakek nenek ya. Kalau memang tidak konsisten ya itulah untuk mendapatkan sesuatu Iya, ya. iya. Padahal salah satu efeknya gitu ya ketika anak manja, tidak mandiri gitu ya, itu adalah anak menjadi kurang tangguh gitu ya, karena memang dia selalu mudah gitu ya Mudah-mudah mendapatkan menyerah itu sesuatu malah. gitu ya. Jadi kalau memang dia tidak mendapatkan hal itu ya seringkali dia menarik diri Iya. ya, menarik diri, kemudian mudah menyerah ya, seperti mudah menyerah karena atau frustasi malah bisa seperti frustasi. efek-efeknya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Salah satunya mungkin pola asuh yang permisif Permisif. ya. Jadi kalau pola asuh permisif itu adalah pola asuh yang semuanya dikasihkan gitu ya. Anak-anak minta Kasih. apapun dikasihkan Dikasih. gitu ya. Kemudian tanpa ada aturan yang jelas mungkin ciri-ciri pola asuh yang permisif seperti itu. Makanya kadang-kadang gitu ya kita sering juga gitu ya melihat atau memang anak-anak kita gitu ya nih para ibu bapak gitu yang ketika dia tidak mendapatkan sesuatu dia bisa tantrum ya.
Tantrumnya adalah ngamuk gitu. Jadi ngamuk yang Sebagai senjatanya itu Pak ya. ya itu jadi senjatanya gitu ya. Senjatanya itu. Mm-mm. Padahal kan kita kadang-kadang ketika mendapatkan sesuatu ya harus ada prosesnya dulu, ada gitu ya, usaha untuk dulu. mendapatkan itu. Tapi kadang-kadang gitu ya, anak itu dijadikan senjata untuk mendapatkan Apa yang dia inginkan yang ya. diinginkannya gitu ya. Jadi memang ketika dia terlalu mudah mendapatkan sesuatu, nah itu efeknya itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Soalnya anak ini pintar gitu ya. Jadi kalau memang nangisnya segini nggak dapet, dia makin kencang gitu nangisnya. Oh, kemudian dikasih oleh orang tua. Iya. Oh, ternyata seperti itu ya. Berulang-ulang gitu berarti Pak ya. Berulang gitu. Padahal kita juga ada aturan-aturan tertentu, makanya nanti juga kita akan bahas gitu ya terkait dengan peraturan. Harusnya kita konsisten dengan aturan-aturan itu. Kalau memang dia belum waktunya untuk mendapatkan hal yang diinginkan, ya sebaiknya kita tunda dulu. Gitu. Jadi mereka, harus ada usaha dulu. Iya, seperti Nah, mungkin Pak dari penjelasan tadi kan, siapa sih sebenarnya paling berpengaruh untuk memanjakan ini tuh? Apakah ibu kah? Atau bapak kah? Atau nenek kah? Atau lingkungan sekitar yang paling dominan berperan gitu? Biasanya kan kita perasaan ibu lebih halus sih kata orang. Nah, mungkin ibu yang lebih banyak memanjakan ayahnya yang tegas gitu. Mungkin bisa mempengaruhi nggak gitu seperti Pak? Ya, bisa jadi seperti itu ya. Makanya di awal tadi memang saya meminta nih ibu juga harus bisa mengetahui, mendapatkan informasi terkait dengan tumbuh kembang anak. Jadi kita tahu ya, semuanya bisa sih sebenarnya siapa yang berpengaruh. Jadi memang ada yang kadang-kadang orang tuanya, ayahnya yang tegas, yang nggak tegas, atau malah sebaliknya gitu ya. Kemudian ada juga yang neneknya yang selalu memberikan gitu kan, yang permisif tadi gitu ya. Jadi semuanya sih menurut saya sama bisa berpengaruh gitu ya terhadap perkembangan anak. Makanya tadi harus dicari jalan keluar gitu ya. Jalan keluarnya adalah konsistensi dulu gitu ya terkait dengan aturan-aturan apa yang mau kita berikan ke anak gitu ya. Tadi kan alasannya kan tidak memanjakan gitu. Tapi kan orang tua seringkali ibu maupun ayah itu memberikan kasih sayang itu kan dengan alasan kasih sayang tadi lah, perhatian segala macam. Jadi bukan memanjakan katanya. Tapi saya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian itu bisa dikatakan, bisa nggak jadi alasan seperti itu Pak? Ya, menurut saya pasti gitu ya. Kalau memang orang tuanya mampu gitu ya dari segi ekonomi, apa yang anak inginkan ya kalau bisa ibu akan memenuhi. Mungkin berkaca juga dengan pengalaman dia yang terdahulu gitu ya. Bisa jadi orang tuanya nggak mampu gitu ya, ketika pengen sesuatu nggak bisa gitu ya. Nah sekarang karena sudah mampu gitu ya, jadi dia memberikan apapun yang anak inginkan, selalu dikasih gitu kan. Tapi menurut saya itu ada dampaknya. Jadi memang ada batasan-batasan tersendiri gitu ya. Karena memang kita harus melihat itu ya efeknya ke depan gitu ya. Jangan sampai anak yang kita didik sekarang menjadi anak yang karena selalu ada gitu ya, sehingga ketika mendapatkan sesuatu ya tidak berdasarkan usahanya sendiri gitu ya. Nah, dia akan kesulitan nanti ketika menyesuaikan diri ke depannya. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang memang kita harus pikirkan gitu ya. Ketika kita memanjakan anak, jadi banyak anak nih kasih sayang kan belum tentu kita mengasihkan semua yang ingin diinginkan anak ya kan. Kita juga harus punya aturan-aturan karena memang pendidikan itu penting gitu ya. Jadi tidak hanya kita mengasihkan apa yang anak inginkan itu selesai gitu kan, tapi kita harus juga melihat nih bagaimana nih perkembangan anak ke depannya, apa efek-efeknya gitu ya. Ketika memang si anak ini di sini tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, bisa jadi kan salah satu yang paling dekat itu bisa jadi anak menjadi egois. Ya, anak jadi egois gitu kan.
Kalau memang keinginannya tidak terpenuhi, ketika dia menyesuaikan diri dengan kawan-kawannya, dia agak kesulitan gitu ya, bersama rekan-rekan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi kurang mandiri. Tadi itu hal-hal yang saya rasa perlu dipikirkan juga ya untuk perkembangan anak nantinya. Karena ketika hal itu terjadi, ya pasti anak akan sulit menyesuaikan, bisa di pergaulan sekolahnya, bisa pergaulan tempat tinggalnya. Banyak dampak-dampak yang akan terjadi Pak, ketika kita memanjakan anak seperti itu. Betul sekali gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu beberapa dampaknya gitu. Oke.